Saudara, seperti yang kita tahu, sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dihujani kritik soal pengadaan mobil dinas yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Gubernur Rudi akhirnya meminta maaf. Pemprov Kaltim berjanji mengembalikan kendaraan mewah tersebut kepada penyedia barang yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Tidak hanya mobil dinas, saudara, polemik anggaran rumah dinas Gubernur Rudi Masud juga berujung pada aksi unjuk rasa masyarakat Kaltim. Selain dananya fantastis, 25 miliar rupiah, anggaran tersebut diduga tidak dibahas secara terbuka di DPRD. DPRD Kaltim bilang tidak menerima dokumen lengkap APBD, sehingga tidak mengetahui secara rinci pos anggaran yang dimaksud. Terkait polemik yang membuat gaduh masyarakat Kaltim, Gubernur Rudi Masud lewat akun media sosialnya meminta maaf dan berjanji memperbaiki hal-hal yang dikritik. Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Dan salah satu alasan demonstrasi warga Kaltim adalah keluarga gubernur yang mengisi jabatan di eksekutif legislatif Kalimantan Timur, saudara. Yang dijabat adalah Ketua DPRD Kaltim, dijabat oleh Hasanuddin Masud yang tak lain merupakan kakak dari Gubernur Kaltim Rudi Masud. Kemudian juga ada kakak kandung Rudi Masud lainnya, yakni Rahmat Masud yang terpilih sebagai wali kota Balikpapan. Ada juga Syahariah Masud yang merupakan anggota DPRD Kaltim. Kemudian Hijrah Masud, tim ahli gubernur yang merupakan adik dari gubernur. Ada pula saudara Syarifah Asmawati yang merupakan keluarga dari pihak istri gubernur yang menjabat di Sekretariat Daerah Kaltim, saudara. Coba ke sini dulu mukanya, yang ganteng-ganteng itu, coba sini dulu. Sore ini jangan takut kalau kelihatan sedikit. Warga mendemo besar-besaran kepala daerahnya sendiri ini kembali terjadi setelah di Kabupaten Pati, yang kali ini adalah di tingkat provinsi di Kalimantan Timur. Apa yang bisa dibaca dari situasi ini? Kita bahas kembali bersama dengan pengamat politik yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, kembali bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Mas Toto. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Mbak. Mas Toto, kalau kita lihat kan, 2 kali loh Gubernur Kaltim ini Rudi Masud meminta maaf begitu ya untuk beberapa hal yang kemudian menjadi polemik dan mencuat, akhirnya dikritik besar-besaran oleh warganya sendiri. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, cukupkah hanya minta maaf dan berjanji untuk memperbaiki hal lainnya yang dikritik? Cukup sampai di situ? Iya, memang problemnya menurut saya sudah kronis ya dari awal. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontroversial pun, tanpa adanya anggaran yang sifatnya fantastis, dengan keberadaan yang tadi ditampilkan oleh Kompas ya, bagaimana sebuah keluarga ada dalam cabang-cabang kekuasaan di sebuah daerah yang akan berpengaruh terhadap proses check and balances, itu aja udah nggak beres.
Dan tidak mengherankan kalau kemudian ada seorang kepala daerah yang merasa saya punya saudara di DPRD yang mengawasi saya. Saya punya saudara juga di tenaga ahli yang pasti akan memberikan masukan yang menguntungkan saya. Saya punya saudara juga bahkan sebagai ketua DPRD langsung atau sebagai perwakilan bisnis sebagai ketua kadin. Tentu saja ini kan masuk ke dalam apa yang menjadi landasan utama sering dikenal dalam ilmu politik, power tends to corrupt, tanda kutip ya. Orang ketika merasa kuasanya terlalu berlebihan, itu cenderung akan membuat sebuah kebijakan yang juga bisa berlebihan. Dan tidak mengherankan kalau kemudian keluar kontroversi-kontroversi seperti itu, karena dia merasa terlindungi. Check and balances juga bagian dari kekuasaan saya, kira-kira seperti itu. Tapi kan catatan kritisnya, apakah kita kemudian harus menyalahkan ini pada sosok Rudi Marsudi dan keluarganya? Tidak. Pertanyaan saya, kok bisa sih sebuah partai mengiyakan proses pencalonan sekian banyak anggota keluarga yang itu kita tahu tidak elok dalam demokrasi? Nah, itu yang menurut saya harus jadi catatan ke depan. Jangan-jangan ketika kita memang tidak bisa berharap pada kode etik yang bisa dijaga oleh partai, jangan-jangan aturannya memang harus dibuat, Mbak. Misal, kenapa sih tidak kita buat aturan bahwa ketika ada seorang calon akan maju atau sudah berkuasa di level eksekutif, anggota keluarganya itu tidak boleh hadir, atau tidak boleh mencalonkan diri atau kemudian menjadi pejabat di level legislatif. Karena check and balances akan terganggu. Hal-hal seperti itu yang menurut saya ke depan kita harus bahas secara sistemik. Tidak hanya kemudian pada caci maki terhadap pihak-pihak yang kita tahu kemudian membuat kontroversi. Nah, sebelum masuk dalam perubahan sistem, kita coba tagih dulu nih sekarang partai-partai ini. Oke, aturannya membolehkan dan terbukti aturan yang longgar seperti ini menghasilkan kebijakan yang ngawurnya luar biasa. Menghasilkan tatanan orang-orang yang sangat berbau nepotisme secara luar biasa, ya kita ingin buktikan ada niat baik kan dari partai-partai, karena harus diketahui juga Mbak, tadi kan saya sudah sebutkan ya, secara aturan membutuhkan 3/4, dan itu tidak mudah tuh untuk meloloskan 3/4 kalau Golkarnya kemudian tidak hadir semua, itu langsung gagal tuh yang namanya angket. Atau yang kedua, kita juga bisa berbicara mengenai agak sulit berharap ketika partai pengusung dari Rudi Marsudi ini jumlahnya luar biasa Mbak, ada 44 dari 55. Nah kita akan lihat nih, apakah partai pengusung ini nanti benar-benar kemudian berani berbicara mendengar aspirasi rakyat, atau kemudian terikat dengan politik hutang budi karena terlanjur mengusung Rudi Marsudi. Sorry ya, saya nggak bermaksud untuk kemudian berspekulasi, tapi kan kita sering mendengar bahwa ketika mencalonkan seorang calon gubernur, bupati, dan wali kota, biasanya ada mahar. Nah, saya nggak tahu ada atau enggak di Kaltim ya. Tapi kalau ada, itu kan politik hutang budi. Pasarnya kartunya dipegang. Sudah politik mahar, berani nggak mereka kemudian untuk kemudian transparan, betul-betul dari fungsi pansus angket, termasuk kemungkinan hak menyatakan pendapat atau pemakzulan. Yang terjadi pada Ati itu kan menunjukkan hal itu. Ikut bersuara pada saat angketnya sudah lolos, kemudian yang terjadi adalah anti klimaks. Karena kalau kita mau berspekulasi, menurut saya itu karena politik hutang budi, karena terlanjur menjadi partai pengusung. Oke. Nah, kalau tadi Anda mengatakan ya, ada hal yang fundamental yang harus segera dibereskan begitu ya. Tidak hanya soal berdemo saja, mengkritik saja, tapi kemudian ada hal fundamental yang harus kita perlihatkan dalam hal ini adalah pemerintah pusat, partai politik. Menurut Anda, kalau dari 3 poin yang urgent harus dibereskan secara fundamental, secara aturan, jangan sampai ini setiap tahunnya ada hal-hal yang semacam ini lagi terkuak atau mencuat lagi. Yang pertama, kita harus pastikan DPRD itu tidak menjadi pemberi stempel dari eksekutif. Selama ini kan fakta, survei selalu mengatakan angka kepuasan publik dan kepercayaan publik terhadap semua lembaga negara itu paling rendah terhadap lembaga DPR dan DPRD. Artinya apa? Yang memang harus berbenah pertama kali adalah DPR dan DPRD. Apakah kemudian masyarakat tidak bisa salah memilih? Mungkin. Kita harus akui loh, fakta money politik itu masih
bisa membeli suara sebagian pemilih. Tetapi ketika DPRD-nya atau DPR-nya berfungsi, kan kita bisa koreksi. Yang namanya eksekutif yang andai kata pun salah atau dipilihnya karena duit, tapi mereka akan terpaksa bekerja kalau DPRD atau DPR-nya berfungsi. Nah, itu yang jadi problem utama. Bottleneck-nya terjadi ketika DPR atau DPRD-nya nggak berfungsi. Nah, bagaimana caranya? Ya saya pikir yang selama ini tidak terjadi kan adalah kita nggak tahu nih bagaimana sih transparansi atau laporan misalnya entah per 3 bulan atau per bulan dari kinerja eksekutif, dari kinerja legislatif, dari fungsi pengawasan, dari fungsi anggaran. Nggak usah jauh-jauh politik loh, Mbak. Yang namanya sebuah emiten dalam bursa saham saja per 3 bulan itu wajib melaporkan karena itu jadi perusahaan publik. Apalagi perusahaan publik yang namanya partai DPRD eksekutif itu kan perusahaan publik secara sosial dan politik. Itu yang menurut saya harusnya kita jadikan sebuah keharusan. Yang kedua, menurut saya ada perbaikan sistem dalam konteks kita berbicara memaksa partai untuk memilih calon yang nanti terpaksa harus dipilih oleh masyarakat kertas suara itu dengan batasan-batasan transparansi yang nggak bisa semau-maunya mereka. Yang selama ini terjadi kan demokrasi kita akhirnya terpaksa memilih misalnya 2 atau 3 calon, kadang-kadang bahkan hanya 1 calon, tapi proses dalam pemilihan penentuan calon di partainya kita nggak bisa ikutan sama sekali. Itu kan partai seenak-enaknya aja didasarkan pada entah uang mahar atau kedekatan terhadap DPP atau ketua umum partai, dan itu yang menyebabkan dinasti itu bisa kemudian masih ada sampai saat ini. Betul. Yang ketiga, Mbak, aturan main yang menurut saya tadi saya sudah sempat sebutkan bagaimana kita bisa makin mengeliminir hal-hal yang berbau KKN yang sudah kita sepakati jangan ada lagi dong dalam era reformasi. Aturannya harus dibuat, nggak bisa lagi berharap ada kode etik yang dipegang oleh partai. Ketika ada sebuah hubungan kekeluargaan yang kita anggap bisa berpengaruh terhadap proses check and balances, contoh eksekutif dengan legislatif, kalau perlu juga dibuat aturannya nggak boleh lagi satu garis kekerabatan dan keluarga ada di jalur yudikatif, itu harus diatur dalam undang-undang. Sehingga kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang kita lihat dalam kejadian di Kaltim, itu sudah bisa dieliminir terlebih dahulu dalam proses pencalonan yang memang diatur di undang-undang. Oke, jadi menurut Anda memang harus ada aturan yang harus segera direvisi, segera dilakukan begitu ya secara besar-besaran, komprehensif soal aturan ini. Jangan sampai kemudian setiap tahunnya ini akan kembali lagi terjadi kalau misalkan aturannya tidak ada yang mengatur secara jelas dan juga secara rinci. Tapi pertanyaannya bisa atau tidak, mau atau tidak mau, itu kan yang jadi pertanyaan, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali dalam Breaking News Kompas TV.